Jadi saya pikir memang ada satu tema khotbah dan memang buku yang saya baca judulnya 40 masalah manusia yang setiap hari dijumpai oleh manusia dalam kehidupannya. Lalu itu saya kemas menjadi sebuah judul khotbah bahwa hidup bersama dengan Tuhan dalam 52 keadaan. Karena setiap minggu keadaan berbeda. Nah, jadi makin lama saya pikir loh, kalau 52 keadaan cuma 52 ini yang akan saya bahas. Akhirnya aku kembangkan lagi. Jadi hidup bersama dengan Tuhan dalam segala keadaan, kan gitu ya. Hidup bersama dengan Tuhan dalam segala keadaan. Jadi ya, dalam keadaan itu sangat banyak sekali. Artinya yang memang setiap hari dialami oleh tiap-tiap jemaat. Mungkin bisa masalah tentang rumah tangga, bisa juga masalah tentang dikhianati. Ada pengkhianatan antara suami ke istri, ada pengkhianatan antara istri dengan suami, dan itu juga lazim. Pengkhianatan antara jemaat ke gembala dan gembala dengan jemaat pun sering sekali, kan gitu. Nah, bisa juga masalahnya yang ada sakit yang nggak sembuh-sembuh, kan banyak ini, ya kan? Udah berdoa terus, bahkan sudah sampai jenuh dia. Nah, ini keadaan yang terus dialami oleh setiap orang. Nah, lalu ada orang juga masalah datang secara beruntun. Nah, itu masalah juga. Dan dalam buku itu didesain sedemikian rupa bahwa memang keadaan ini tidak jauh dari kita. Nah, hubungan antara mertua dengan menantu renggang. Ada saja ya. Ada saja. Nah, hubungan antara karyawan dengan bosnya renggang. Nah, jadi dalam segala keadaan ini saya temukan sebuah kebenaran. Artinya dalam hal ini bahwa pertama sekali bahwa Yesus pun hidup dalam segala keadaan yang kita alami sekarang ini, gitu kan? Nah, dia juga mengalami dikhianati oleh muridnya, dia juga mengalami kehidupan yang juga tidak baik karena bapaknya seorang tukang kayu. Berarti bukan kita yang pertama mengalaminya. Bukan. Dia juga mengalami dicemooh. Dia juga mengalami fitnahan. Dia juga mengalami dihina. Dia juga mengalami banyak hal, komplit. Bahkan lapar pun dia rasakan. Gimana Pak Pendeta kalau dihubungkan dengan firman Tuhan Matius 11 ayat 28 itu? Marilah kepadaku yang lebih lemah dan bergembira. Itu dia bagian daripada jawaban itu. Nah, artinya memang sapaan dari Tuhan justru membuat kita yang bermasalah itu sangat terhibur sekali. Nah, karena yang mengajak untuk datang kepada Tuhan itu, itu orang yang sudah mengalaminya. Tuhan sudah mengalami itu. Justru makanya dia katakan datanglah kepadaku, karena dia tahu obatnya, kan gitu. Dia tahu jalan keluarnya. Maka kita perlu juga mengalami prosesnya Tuhan, sehingga ketika kita keluar dari masalah itu, kita bisa berbagi dengan sesama. Karena sudah merasakan. Nah, contoh Bartimeus, dia puluhan tahun tidak sembuh-sembuh. Tapi tetap tuh ketika Tuhan dia jumpa dengan Tuhan, dalam segala keadaan dia jumpa Tuhan, Tuhan bisa pulihkan dia. Orang yang lumpuh di kolam Bethesda 38 tahun. Tidak sembuh-sembuh juga. Tapi jumpa Tuhan, dia sembuh. Artinya mereka yang tidak berjumpa dengan Tuhan aja bisa mengalami pemulihan, bisa mengalami sebuah restorasi. Nah, apalagi kita yang tiap hari berjumpa dengan Tuhan. Jadi ini sepertinya bisa juga temanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bisa. Sangat tepat. Dalam satu khotbah saya tentang penyembuhan di kolam Bethesda, saya mengatakan begini: jangan pernah bangga engkau kenal Tuhan, tapi berbahagialah ketika Tuhan mengenalmu. Kenapa? Karena si orang yang disembuhkan di kolam Bethesda itu, ketika dia ditanya orang, siapa yang menyembuhkan engkau? Enggak, saya nggak kenal. Dia nggak kenal Tuhan, tapi Tuhan kenal dia. Sekarang ini banyak orang merasa dia kenal Tuhan, tapi Tuhan belum tentu kenal dia.
Kalau Matius 7 ayat 21-23 gimana itu? Ya, itu sudah jelas. Tuhan. Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Betul. Bukankah aku sudah bernubuat? Bukan aku sudah bernubuat, dan itu jelas arahnya kemana. Tuhan mengatakan sangat jelas. Tidak mengenal. Dan itu arahnya jelas bahwa yang bernubuat siapa, yang melayani siapa. Ya. Sasarannya jelas banget. Tidak ngambang. Tidak ngambang ya. Wah, luar biasa ini. Itu menggambarkan bahwa memang tidak label jabatan, pengalaman. Tuhan tidak pandang. Ya. Kalau memang tidak saya tidak kenal. Lewat. Jadi berarti yang harus kita perjuangkan baik umat Tuhan secara keseluruhan maupun hamba Tuhan adalah perkenanan Tuhan. Amin. Nah, saya yakin Ibu Pendeta juga dikenal Tuhan dari sini Puan, saya dikenal Tuhan dari sini Puan, hingga kita hari ini boleh sama-sama menyaksikan pengenalan Tuhan akan kita dan pengenalanku akan Tuhan. Ini dengan Pak Pendeta ini, Pak Agus dan Harap, kita dari sejak kecil sudah sama-sama satu gereja, bertumbuh bersama, bahkan sebagai anak muda melayani bersama. Nah, jadi sekarang tiba saatnya kita boleh bertemu saat ini karena bukan satu kebetulan. Yang ngatur. Dan saya mau pulang tadi, hanya karena diperpanjang, aku bilang, aku mau ketemu, akhirnya aku perpanjang sampai malam ini. Ini saya di PHP ini, memberi harapan palsu. Jadi kita sudah sekitar 27 tahun. 27 tahun tidak ketemu. Sekarang bisa ketemu, bisa berbagi untuk umat Tuhan, renungan yang luar biasa tadi. Jadi disampaikan komplit sekali masalah yang dialami oleh manusia. Jadi satu-satu solusinya ya. Hidup bersama dengan Tuhan. Datang sama Tuhan, semua bisa diselesaikan. Yang sakit bisa sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan engkau yang sedang mengalami sakit penyakit yang sudah mungkin menahun, udah lama, bahkan sudah didoakan berulang-ulang tidak sembuh, percayalah datang pada Yesus. Amin. Alami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Jangan kata orang lagi. Iya, harus. Pengalaman harus merasakan sendiri, maka mujizat pun akan diterima. Jadi apa ini kesimpulannya Pak Pendeta kira-kira yang bisa dibagikan itu? Kesimpulan saya adalah bahwa lambat atau cepat semua orang akan datang kepada Tuhan. Ya. Kenapa tidak dari sekarang engkau datang dan bergaul lebih cepat lebih baik. Bersama Tuhan. Ya, kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, umat Tuhan pasti lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.